Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Razzaq ya 'alimul ghaib wasyahada. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna minal 'ulama'il 'amilin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah Ta'ala, wa ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Barang yang mengenai akan engkau daripada kebajikan, maka yaitu daripada Allah Ta'ala. Dan barang yang mengenai akan engkau daripada kejahatan, maka yaitu daripada usaha dirimu sendiri. Ini kanya pakai kamu khotof. Kamu khotof, domirnya pakai domir lil wujud. Ini yang sering dipakai biasanya oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikatul Jibril, beliau selalu menggunakan malaikat Jibril itu menggunakan kata-kata ka kepada Nabi Muhammad, bukan kum. Assalamualaikum ya Rasulullah, bukan kum tapi ka. Kalau kum itu jama', artinya semuanya, kalian semua. Keselamatan atas kalian semua. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian semua. Kalau assalamualaikum itu mukhatab lil wujud, namanya apa? Bermuwajahah, berhadapan, khusus ma'rifah. Berarti apa? Kalau seseorang itu menggunakan kalimat-kalimat ka di situ, orang itu bermakrifah. Ma'rifahnya apa? Ma'rifahnya dia sudah mengenal, dia sudah mengetahui. Makanya ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan menanyakan sesuatu, tapi malaikat Jibril itu sudah mengetahuinya. Bukan berarti itu menyoal Nabi Muhammad, tidak. Akan tetapi apa? Akan tetapi ingin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu oleh malaikat Jibril agar mengeluarkan hadis daripada hadis beliau. Justru daripada itu, terkadang kan kita sesuatu yang boleh, sesuatu yang sudah kita ketahui itu kita tanyakan kepada guru atau kepada seseorang yang ahli. Bukan berarti itu menyoal beliau, tidak. Agar kita mengetahui apa pendapat beliau tentang masalah yang diucapkan tersebut. Bisa jadi kan yang dia fahami dan orang lain fahami itu berbeda. Seperti misalkan apa itu rukun iman? Tidak tahukah dia rukun iman? Sudah tahu dia rukun iman. Rukun iman itu ada 6, rukun Islam itu ada 5. Sudah tahu, kok masih ditanyakan? Setiap kejadian dan setiap pengalaman sekalipun sama itu berbeda. Makanya ditanyakan kenapa? Kenapa ditanyakan? Ditanyakan agar mengeluarkan pendapatnya. Pendapat tersebut agar dia keluarkan. Wa ma asobaka. Nah, di sini wa ma pakai kata-kata ma. Waw itu waw mutasil. Ya sampai tak layar gitu. Nah, biasanya orang yang saking lancaran ngeluarani hadis, ngeluarani dalil sampai terperocok ngartiin salah gitu. Kebenar salah.
Wa ma asabaka. Asabaka itu fi'il mudhari, fi'il madi yang telah lalu. Berarti yang telah lalu, yang menimpa dirimu yang telah lalu. Nah, begitu maksudnya. Yang sudah dikerjakan, yang sudah dilakukan, min hasanati fa minallah. Maka ingat-ingatlah kepada Allah. Kita berbuat kebaikan, kita berbuat hal-hal yang manfaat terhadap siapapun, telah kita lakukan, jangan sampai diucapkan, diutarakan, diiming-iming lagi, diingat-ingat lagi atas kebaikan itu. Maka kembalikanlah fa minallah. Fa-nya apa? Fa tarkib dijawab tartib, langsung di situ fa minallah, maka itu daripada Allah. Wa ma asabaka min hasmin sayyi'atin fa min nafsika. Maka apa-apa yang menimpa, yang terjadi akan diri kita tentang hal-hal keburukan, fa min, maka langsung min nafsi, daripada perbuatanmu sendiri. Di sini letaknya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bukan berarti segala sesuatu itu disandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Segala sesuatu itu bisa disandarkan kepada diri, bisa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal. Yang pertama tempat, yang kedua keadaan, yang ketiga waktu. Tempat, keadaan, waktunya ini kita harus tepat. Kalau di dalam diri kita ini kan ada hawa nafsu namanya, maka sandarkan kepada diri setiap sesuatu kejahatan, keburukan, penghinaan, sandarkan kepada diri. Agar apa? Agar diri kita tidak menjadi angkuh dan sombong. Karena keangkuhan dan kesombongan itu hanya milik Allah. Kenapa milik Allah? Allah itu maha kesempurnaan. Kalau sudah Allah itu memiliki af'al dan sifat kesempurnaan, berarti yang disombongkan Allah itu mempunyai hikmah di dalamnya, ada manfaat di dalamnya. Kalau kesombongan diri kita terkadang membawa mudarat, kalau keangkuhan diri kita terkadang membawa mudarat. Makanya selama kita masih mendiami dalam wilayah khalayak wilayahnya insan, makhluk, sandarkan segala sesuatu keburukan itu kepada diri. Jangan sok-sok angkuh, karena keangkuhan kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Kesombongan kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Suatu saat pasti akan terjadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu berbicara kepada diri kita. Wahai jiwa-jiwa, wahai diri yang suka menyombongkan dirinya, wahai jiwa-jiwa yang suka angkuh terhadap dirinya, buktikanlah sekarang mana keangkuhanmu, mana kesombonganmu. Bisakah kamu menyelesaikan masalah ketika aku timpa terhadap dirimu? Kalau kamu memang benar sombong, memang benar angkuh, semestinya kesombonganmu itu akan kamu pertanggungjawabkan. Keangkuhanmu akan dipertanggungjawabkan. Karena kita terkadang suka berbuat hal-hal yang salah, tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Ketika kita ditimpa musibah, sandarkanlah kepada diri. Ketika kesalahan itu terjadi, jangan sampai disandarkan kepada hal-hal lain. Kalau saling salah menyalahkan, kapan mau benernya? Sebenar-benar dan sebaik-baiknya seseorang itu mengoreksi dirinya sendiri ketika orang lain salah. Ketika orang lain salah, dia koreksi dirinya. Ketika dirinya yang benar, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kafnya itu harus kafnya apa? Kaf ma'rifah. Kaf wujudnya sudah tahu, sifatnya sudah tahu, af'alnya sudah tahu, zatnya sudah tahu, asma'nya sudah tahu. Kalau seseorang itu tidak mengetahui sesuatu apapun, maka dia tidak boleh menggunakan mukhatab lil wujud. Tak boleh. Mukhatab lil wujud itu apa maksudnya? Tidak boleh pakai kaf.
Kalau menuduh seseorang itu harus mengetahui asma'nya, sifatnya, af'alnya, zatnya, baru itu bisa disandarkan. Kalau kita hanya mengetahui sifatnya, tidak mengetahui af'alnya, sesuatu yang kita tunjuk demi kesalahan orang lain, maka diri kita sendirilah yang salah. Kalau kita sudah mengetahui hal-hal yang empat itu, barulah di situ terjadinya rahasia di dalam diri, diungkap sebenar-benarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mendengar kabar saja kita langsung percaya, langsung menuduh orang salah, langsung menuduh orang itu kafir, dosa, haram. Kita kan tidak tahu maksudnya apa. Kita hanya mengetahui perbuatannya, tapi tujuannya kita tidak tahu. Kalau kita hanya mengetahui satu sisi lainnya kita tidak mengetahui, menunjuk seseorang daripada berbuat hal yang salah itu suatu kesalahan bagi diri kita. Kesalahan yang sebenar-benarnya salah itu apa? Kita tidak mengetahui keempat-empatnya daripada dirinya. Makanya yang paling tahu itu adalah diri kita sendiri. Kalau diri kita itu sudah mengetahui, mengoreksi atas kejahatan dan keburukan dirinya, masih pantaskah disandarkan kepada Allah? Tak pantas. Karena Allah itu maha kesempurnaan, tiada celah sedikit pun. Ilahu Allah. Ilah itu tujuan, hu itu adalah kedudukan, Allah itu adalah tempatnya kita bersandar, tempatnya kita mengembalikan, tempatnya kita mendudukkan makomnya, bersifat-sifatnya Allah, beraf'al-af'alnya Allah, berasma-asma'nya Allah, berzat daripada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih bersifat-sifatnya diri, beraf'al-af'alnya diri, berzat-zatnya diri, itu masih syirik. Kalau seseorang itu berasma-asma dirinya itu akan riya. Kalau masih beraf'al itu, af'alnya disandarkan kepada diri, maka af'alnya itu akan sombong. Kalau bersifat itu masih disandarkan kepada diri, maka sifatnya itu akan angkuh. Kalau berzatnya diri, itulah yang disebut neraka, yang sebenar-benarnya neraka terhadap diri kita. Maka berjuang dan berusahalah kita agar menghilangkan asma diri, menghilangkan af'al diri, menghilangkan sifatnya diri, menghilangkan zatnya diri. Kosongkan yang empat itu terhadap diri kita, isi dengan kebaikan-kebaikan daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah bersifat-sifatnya Allah, beraf'al-af'alnya Allah, berzat-zatnya Allah, disitulah yang disebut araftu daripada araftullah. Dia akan kenal terhadap Tuhannya. Daripada itu Al-Quran itu menyebutkan kulir ruh min amri rabbi. Sebaik-baiknya ruh itu, sebenar-benarnya ruh itu adalah daripada Tuhan engkau. Jadi apapun yang berurusan dengan ruh disandarkan kepada ruh. Kalau itu masih baik, masih benar, itu adalah mir rabbika. Kalau dirinya, asma'nya, af'alnya, sifatnya, zatnya masih bergelimang dalam limangan maksiat, bergelimang genangan-genangan maksiat, maka kata-kata ruh itu tidak boleh dinyatakan, tidak boleh disandarkan terhadap diri. Karena famin nafsika itu setiap sesuatu yang terjadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu hanya yang baik-baik saja, yang benar saja dikembalikan kepada Allah, yang buruk dikembalikan kepada diri. Ini ucapannya sementara, sesaat, sebentar,
tidak lama, tapi perjuangannya seumur hidup. Perjuangannya seumur hidup kita. Yang mau mengembalikan kebaikan, disandarkan kepada Allah itu susah. Tidak semudah yang orang lain pikirkan, tidak segampang yang orang lain bicarakan, semuanya penuh dengan risiko. Jangankan yang buruk, yang baik punya risiko.